kembali lagi bersama saya Ustadz Goring. Sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu mengenai video kali ini. Kita akan membahas tentang mata kuliah data mining, salah satu mata kuliah Prodi Teknik Informatika di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jepara. Nah, sebelum kita perangkat lebih lanjut, saya akan kasih sedikit big picture atau gambaran besarnya. Data mining itu apa sih? Data mining adalah proses menemukan pola, tren, dan pengetahuan baru dari data yang besar, yang sebelumnya tersembunyi atau tidak terlihat. Istilah kerennya itu seperti kita menemukan jarum kecil di tumpukan jerami yang banyak. Nah, si proses data mining itu bagian dari tahapan yang lebih besar yang disebut KDD atau singkatan dari Knowledge Discovery in Database. Nah, si KDD ini punya 5 tahap. Yang pertama, ada selection. Nah, di sini kita akan memilih data set atau data mentah yang sekiranya sesuai atau relevan. Setelah kita memilih data yang sesuai, kita melaju ke tahap pre-processing. Apa sih pre-processing tersebut? Pre-processing merupakan proses membersihkan data dari masalah yang mencakup missing value, duplikat, outlier, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita bersihkan, selanjutnya kita masuk ke tahap transformation. Kita lanjut ke data mining. Nah, si data mining ini kita akan masukkan algoritma. Kita akan pakai algoritma. Semisal nanti kita pakai algoritma random forest, ataukah pakai algoritma decision tree, atau pakai algoritma Cummings. Nah, setelah algoritma ini dijalankan untuk memproses data yang sudah bersih dan sudah ditransformasi, kita masuk ke tahap interpretasi atau evaluasi. Nah, di sini kita akan menganalisa hasil pekerjaan si algoritma tadi, bahwasanya si dataset nih akhirnya menghasilkan apa, akhirnya menginterpretasikan apa, terus akhirnya tuh evaluasinya sih bagaimana sih. Nah, begitulah kira-kira proses dari KDD, Knowledge Discovery in Database. Proyek kali ini kita akan menjalankan seluruh siklus KDD, Knowledge Discovery in Database, menggunakan 3 metode. Yang pertama ada klasifikasi guna untuk memprediksi, semisal kita ingin memprediksi si pelanggan ini loyal atau tidak sih. Nah, kita pakai klasifikasi nanti. Terus kita pakai clustering, yaitu Cummings, untuk mengelompokkan. Semisal nanti kita ingin mengelompokkan di segmen mana pelanggan ini masuk. Yang terakhir yaitu association rules atau a priori untuk menemukan pola. Digunakan semisal kita ingin menemukan pola dari produk apa sih yang sering dibeli bersamaan oleh si pelanggan. Nah, nanti khusus untuk video ini kita akan mengambil dataset dari Kaggle menggunakan Kaggle Hub. Untuk datasetnya sendiri yang kita pakai adalah online retail dari UCI Machine Learning Repository. Dataset tersebut berisi transaksi retail online real world dari UK, United Kingdom, periode 2010 sampai 2011. Melalui analisis data mining, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bisnis yang langsung applicable, langsung dapat dipakai, seperti identifikasi pelanggan loyal, segmentasi pelanggan untuk strategi pemasaran yang tepat sasaran, dan penemuan pola pembelian untuk bundling produk. Nah, di video ini kita fokusnya tadi mengambil dataset, di load semuanya, lalu fokus ke pre-processingnya. Nah, kenapa sih pre-processing ini penting? Karena kata pepatah itu ada yang mengatakan garbage in, garbage out. Kalau data yang kita masukkan kotor, maka otomatis hasilnya juga kotor. Nah, maka dari itu kita perlu lakukan pre-processing, kita perlu olah dari awal, kita bersihkan untuk beberapa tahap-tahap cleaning yang akan kita lakukan nanti. Jadi sebelum kita bisa melakukan klasifikasi, clustering, ataupun association rules, kita harus pastikan dulu
datanya bersih dan valid. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja kita masuk ke step 1, yaitu persiapan environment atau lingkungan. Tentunya kita akan install library yang belum ada di Google Colab. Jadi teman-teman, kalau di Google Colab itu yang belum ada 3 library, yaitu ada Kaggle Hub itu belum ada, terus ML Extend sama OpenPyXL. Dan si Kaggle Hub itu nanti untuk mengambil dataset dari Kaggle-nya. Si ML Extend ini untuk algoritma a priori yang akan dipakai di video keempat, video yang akan datang. Dan OpenPyXL itu untuk membaca file Excel-nya. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Yang library tambahan berhasil diinstal berarti berhasil. Selanjutnya yaitu mount Google Drive. Kita coba jalankan dulu ya. Nah, SIM Google Drive ini ibaratnya kita mengkonekkan atau menyambungkan ke si Google Drive. Perlu diingat, nanti antara akun data mining yang ada di G Drive ini dengan akun yang ada di Google Colab baru pastikan harus sama. Kalian nanti bisa ikuti membuat folder bernama data mining, diisi dengan file format IPYNB yang akan saya open source di link kolom deskripsi. Nanti akan saya arahkan ke GitHub saya. Nah, setelah mount selesai ini kalian bisa lihat berhasil semua, tidak ada error. Nah, kita perlu import semua library yang dibutuhkan. Ada Kaggle, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan OS. Jika gelap tadi, untuk mengambil dataset dari Kaggle, fungsinya ada library Pandas untuk manipulasi data baik itu berupa tabel atau data frame. Terus library NumPy digunakan untuk mengoperasikan numerik dan array. Sedangkan Matplotlib ini untuk membuat grafik atau visualisasinya sama dengan Seaborn. Seaborn ini bedanya untuk visualisasi yang lebih cantik, tapi masih juga berbasis Matplotlib. Selanjutnya ada library OS operating system ini digunakan untuk mengatur path-nya. Di sini kalian bisa lihat. Jadi kode pd.set option ini merupakan bagian dari Pandas ya. Ini bisa kalian lihat Pandas Python package providing files ini digunakan untuk menampilkan semua kolom tanpa terpotong. Nah, ini. Sedangkan untuk pd.set option ini digunakan untuk menampilkan maksimal 100 baris. Ini digunakan untuk apa? Untuk mengatur tampilan data frame agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya ada pengaturan ukuran grafik default. Ya, di sini lebarnya saya atur 12 inci dan tingginya 6 inci ya. Kalian bisa ikuti. Nah, di sini bisa kalian lihat ini library Matplotlib tadi ya. Untuk Matplotlib itu merupakan is a state-based interface to Matplotlib. It provides an implicit. Nah, kalian bisa baca sendiri deskripsinya. Selanjutnya kita folder kerjanya ini di G Drive yang sebelumnya sudah saya katakan ya, di sini sudah saya set di sini. Nah, nanti kalau berhasil akan menampilkan print-printan ini. Nah, akhirnya sukses juga. Lanjut ke step 2 yaitu untuk load dataset dari Kaggle. Nah, dataset yang saya gunakan yaitu online retail, sumber aslinya dari UCI Master Learning Repository. Bisa diakses di sini. Nanti citasinya akan saya cantumkan di kolom deskripsi untuk kalian bisa lihat lebih lanjut. Nah, akan tetapi untuk efisiensi dan lebih praktisnya saya mengambil dari Kaggle yang dipublish oleh user bernama Laksmi. Nah, di sini user lah, kolaboratornya siapa? Nah, Laksmi Pati ya, ini ownernya. Sumber aslinya ada di sini. Nah, direpost ulang oleh si Laksmi. Jadi supaya saya lebih, karena saya pengen lebih praktis menggunakan si Kaggle Lab, maka saya mengambil dari si Kaggle Lab itu sendiri ya. Kalian bebas mau download dari mana, Kaggle boleh, dari langsung sumber aslinya juga boleh. Nah, selanjutnya si dataset itu berisi transaksi retail online dari United Kingdom.
Inggris periode tahun 2010 sampai tahun 2011. Nah, di sana ada 8 kolom utama. Ada invoice no, ada stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Nah, selanjutnya kita akan mengload datasetnya dari Kaggle. Kita jalankan dulu. Sambil menunggu. Nah, enaknya pakai si Google Colab ini, teman-teman. Google Colab itu berbasis cloud. Jadi kita hemat akan resource komputasinya. Misal laptop kita spek low atau rendah, itu kita tetap bisa mengolah data lebih proper. Nah, enaknya itu daripada kita pakai code editor lokal, itu kita perlu membuat requirement-nya apa, kita harus pip install satu-satu. Nah, itu lebih ribet lagi. Kecuali kalau kalian pengen ribet, pengen explore lebih lanjut, mungkin lebih direkomendasikan pakai kode editor lokal daripada Google Colab. Misalnya kalian pengen explore lebih dalam. Nah, setelah load data berhasil, nah ini kalian bisa lihat ya, jumlah barisnya 525.461, jumlah kolomnya 8. Nah, untuk kode download datasetnya kalian bisa lihat ini dataset path-nya ya. Nah, ini nanti kalian semisal ingin menggunakan dataset lain, kalian bisa ganti. Nah, ini sendiri saya dapat dari mana? Nah, dari sini. Kalian klik kode. Nah, ini. Kalian bisa copy ini, lalu paste ke sana, sini ya. Nah, setelah download dataset selesai, tersimpan di dataset path, ini cache daripada si Google Colab, jadi nggak tersimpan langsung di G Drive, tapi tersimpan di Google Colab-nya. Nah, enaknya salah satu keuntungan pakai Google Colab ya ini, teman-teman. Dia lebih hemat lah. Jadi nggak terlalu mau makan banyak penyimpanan. Lanjutnya setelah terdownload, kita program supaya sistem ini itu mencari file Excel-nya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, setelah mencari, misalnya udah ditemukan dan berhasil, kalian bisa lihat di outputnya berhasil ya. Namanya itu online retail 2.xlsx. Nah, terus kita jalankan program ini akhirnya. Ini kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk cek dan standarisasi nama kolom ya. Nah, ini langkah yang sering dilupakan teman-teman, tapi sangat penting. Nah, dataset dari Kaggle tadi itu bisa punya nama kolom yang berbeda-beda tergantung versinya. Misalnya kolom harga bisa bernama unit price, price atau unit price tanpa spasi. Nah, kolom invoice juga bisa ada yang bernama invoice no atau cuma invoice. Nah, itu semua kita perlu standarisasikan ke format yang konsisten. Semisal invoice jadi invoice no, customer spasi ID jadi customer tanpa spasi langsung ID. Nah, kenapa itu penting? Karena kalau nama kolom tidak konsisten, kita akan dapat key error saat mengakses kolom di langkah-langkah berikutnya. Sebab ada kerancuan-kerancuan efek dari ketidakkonsistenan nama-nama kolom tersebut. Ya, dengan standarisasi kita memastikan bahwa kode di semua notebook bisa berjalan tanpa error. Jadi seperti itu. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Nama kolom asli datasetnya ini ya. Outputnya kolom yang di rename. Ini kalian bisa lihat. Menjadi invoice no, stock code, description. Nah, terus ini nama kolom setelah standarisasi. Kalian bisa lihat. Ini kodenya seperti ini. Jadi kode ini untuk
menglist atau menampilkan list daripada semua kolom yang ada, kolom asli ya teman-teman. Terus habis itu standarisasi ini hapus spasi di awal atau di akhir, ubah ke format camel case standar. Nah di sini teman-teman, df kolom. Nah ini library apa? Coba tebak teman-teman. Nah data frame. Nah data frame kolom sini untuk menghapus spasi berlebih. Terus setelah dihapus spasi berlebih, kita mapping lagi nama kolom yang mungkin berbeda. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah oke, setelah step ini berhasil, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu eksplorasi data awal atau initial data exploration. Nah sebelum kita membersihkan data atau sebelum pre-processing, kita harus mengenal data itu terlebih dahulu teman-teman. Ini salah satu tahapan penting dalam proses KDD, Knowledge Discovery in Database. Ini namanya Exploratory Data Analysis atau disingkat jadi EDA. Nah, tahap ini penting agar kita tahu masalah apa saja yang ada di dalam data sebelum kita mengcleaning atau membersihkannya. Jadi analoginya itu seperti ini teman-teman. Semisal teman-teman masuk ke dalam sebuah ruangan. Nah, mata kita kan otomatis langsung meng-scan, langsung melihat, oh, yang kotor itu mana, di bagian pojok kamar atau di bagian ruang tamu atau bagian mana. Nah, kalau kita udah meng-scan terlebih dahulu, kita sudah tahu masalahnya di mana, kita tahu ruangan yang kotor itu di mana. Jadi, pas ketika kita ambil sapu untuk mengcleaning, untuk bersihkan, itu lebih efisien karena kita langsung menuju ke tempat-tempat yang kotor tersebut. Beda kalau kita dari awal kita masuk ke ruangan, kita tutup mata, ambil sapu, habis itu baru buka mata. Nah kan kurang efisien teman-teman. Jadi lebih baik kita harus mengetahui dulu masalahnya di mana, yang kotor di mana aja. Nah barulah kita mengcleaning berdasarkan exploratory yang akan kita lakukan. Langsung saja kita teman-teman jalankan terlebih dahulu. Nah di sini ya, kita dapat 5 baris pertama dataset, bisa kalian baca. Ini menggunakan data frame.head. Dari sini kita bisa lihat format datanya. Setiap baris mempresentasikan satu item dalam satu transaksi. Satu invoice no bisa punya banyak baris karena pelanggan memiliki beberapa produk sekaligus. Nah selanjutnya kita jalankan ini untuk informasi umum dataset. Kita pakai data frame.info, yang tadi pakai data frame.date, sekarang data frame.info. Ini untuk menampilkan nama kolom, jumlah non-null, tipe data, dan penggunaan memori. Nah perhatikan teman-teman bahwa customer ID bertipe float 64 ya, bisa lihat. Nah padahal seharusnya itu integer dan ada perbedaan jumlah non-null atau antara kolom lain dengan customer ID. Ini indikasi bahwa ada missing value di kolom customer ID teman-teman. Kita akan tangani nanti. Yang penting kita tahu dulu masalahnya, kita tahu dulu data yang kotor itu di mana. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk untuk mengetahui statistik deskriptif. Kalau teman-teman ini sudah saya jalankan, ini gunanya untuk menampilkan count, min, steady, min, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan data frame .describe. Nah ini hasilnya, kalian bisa lihat. Nah selanjutnya kita akan mengetahui untuk statistik deskriptifnya berdasarkan kolom kategori atau teks. Ini akan menampilkan count, unique, top, nilai terbanyak, dan frekuensi top. Ini pakai data frame .describe, include object. Nah ini invoice no-nya ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah ini yang paling top ini ada di United Kingdom. Deskripsinya dia beli by changing hub, di light holder ini barangnya. Frekuensinya ini. Selanjutnya kita masuk ke step 4, identifikasi masalah data.
Nah, sekarang kita masuk ini ya teman-teman. Dalam data mining teman-teman, data mentah itu hampir selalu memiliki masalah. Nah, kita perlu mengidentifikasi seperti yang saya sampaikan di awal ya. Ada missing value, data duplikat, nilai anomali, tipe data salah. Seperti yang tadi, yang harusnya integer tapi di sini ternyata masih float. Nah, nampak customer ID harusnya integer teman-teman, bukan berupa float. Integer kan bilangan bulat, kalau float itu angka berkoma lah, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus cek missing value-nya teman-teman, nilai kosong pada setiap kolom. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, ini missing value, ini data yang tidak terisi atau kosong, biasanya bertipe none atau null. Ini harus ditangani karena bisa membuat hasil analisisnya ini tidak valid. Jadi harus kita cek dulu. Ini kodenya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ini jumlah missing. Nah, total baris dengan missing value itu berjumlah 107.927 dari 525.461 baris. Lumayan banyak juga teman-teman ya. Terus selanjutnya kita visualisasikan missing value tadi biar lebih enak membacanya ini. Nah, di sini kita pakai library matplotlib ya. Nah, ini. Sini kita bisa lihat visualisasinya seperti ini. Customer ID 30,5%, description 0,6%. Seperti ini teman-teman. Nih, pengaturan seperti ini. Selanjutnya kita akan cek data duplikat teman-teman. Nah, data duplikat itu pasti ada teman-teman. Data duplikat itu apa sih? Baris yang identik sepenuhnya dengan baris lain, itu namanya data duplikat. Nah, kenapa harus dicek? Karena misalnya kita nggak cek dulu, nanti bisa lolos teman-teman, yang akhirnya menyebabkan membuat analisis data itu menjadi bias. Makanya harus kita hapus. Nah, kita cek dulu jumlah duplikatnya menggunakan data frame.duplicated. Kita hitung semua pakai function sum. Terus presentasi duplikatnya ini. Jadi jumlah duplikat hasil dari ini akan dibagi length df kali 100 presentasinya. Di sini kita jalankan terlebih dahulu. Nah, jumlah baris duplikatnya bisa kalian lihat sendiri. Banyak sekali duplikat, baik itu nama, lain sebagainya. 6.865 dari 525.461 baris teman-teman. Presentasinya 1,31%. Kalian bisa lihat contoh baris duplikatnya. Nah, ini. Angkanya kan sama itu, invoice noise sama semua. Terus setelah kita cek data duplikatnya, kita cek nilai anomali atau outlier pada kolom numerik. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat outputnya. Nah, jadi dalam nilai anomali itu ada yang namanya kuantiti negatif teman-teman ya. Nah, kuantiti negatif ini kemungkinan besar merupakan transaksi pembatalan teman-teman. Ditandai dengan invoice no yang diawali dengan huruf C seperti yang saya sampaikan di awal opening pembukaan tadi. Nah, di sini ada sekitar 12.000 ya. 326. Jadi negatif teman-teman. Kita transaksi-transaksi yang di situ yang telah dibatalkan itu dianggap outlier. Ya, jadi kita buang aja nanti. Yang penting kita tahu dulu outliernya itu ada berapa. Nah, jumlah baris unit price yang kurang dari sama dengan 0 itu ada 3.690. Lumayan banyak juga teman-teman. Ini termasuk banyak ini. Terus kita juga lihat distribusi quantity dan unit price-nya. Nilai maksimumnya sangat jauh sekali dari median, dari nilai tengah. Menandakan ada outlier ekstrim. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ada outlier ekstrim sekali. Nanti akan kita bersihkan di akhir. Nah, selanjutnya kita cek. Kita akan memvisualisasikan outlier dengan box plot. Nah, ini sebelum cleaning teman-teman. Itu kita harus visualisasikan dulu biar lebih enak dibaca lah lewat elemen-elemen visualnya. Nah, box plot ini
memperlihatkan seberapa banyak outlier di kolom quantity dan unit price yang tadi bisa kita cek ya sebelumnya. Nah, ini kita jalankan terlebih dahulu. Nah, titik-titik yang berada di luar whisker box plot itu adalah outlier, teman-teman. Terlihat sangat banyak ya, itu karena ada transaksi dengan kuantiti sangat besar. Terlihat banyak outlier ekstrim pada kedua kolom. Nah, ini kita akan menanganinya di cleaning. Ini kalian bisa lihat berani outliernya. Ini kalian perhatikan baik-baik ya, nanti akan kita hasilnya nanti akan berbeda visualisasinya setelah kita cleaning. Ini box plot quantity sebelum cleaning dan box plot unit price sebelum cleaning ya. Jadi ada unit price dan quantity, kalian perhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap data cleaning yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Data cleaning yaitu pembersihan data. Sekarang kita sudah tahu masalah-masalah dalam data. Tahap cleaning mencakup nanti hapus missing value, kolom yang kosong pada kolom-kolom penting, hapus data duplikat, hapus transaksi pembatalan, kuantiti negatif ya tadi yang sudah kita jalankan, terus hapus baris dengan harga tidak valid yang kurang dari sama dengan 0, terus hapus outlier ekstrem. Nanti kita akan gunakan metode IQR, terus kita akan perbaiki tipe data yang salah yang tadi ya, yang float 64 nanti akan kita ganti dengan integer. Nah, setiap langkah nanti akan kita dokumentasikan ya, jumlah sebelum atau sesudah, supaya lebih transparan dan akuntabel. Nah, itu salah satu syarat wajib bukti daripada validitas data mining itu ada di situ, teman-teman. Karena preprocessing ini sangat krusial. Nah, kita akan catat jumlah data awal dulu, kita jalankan terlebih dahulu sebelum cleaning ya. Nah, jumlah data awal ini kita mengambil dari sini. Kita ambil line data frame, jumlah awal ini ya, data frame-nya. Terus kita buat selain data frame agar data asli tetap disimpan ya. Nah, ini kita bisa membandingkan sebelum dan sesudah cleaning, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap cleaning 1, teman-teman. Di sini untuk menghapus missing value, customer ID dan description seperti yang sudah kita cek di awal tadi ya. Customer ID wajib untuk analisis pelanggan yang akhirnya nanti berujung untuk klasifikasi dan clustering. Sedangkan description wajib untuk association rules, untuk pola produk, untuk bundling produk. Nah, setelah dihapus, nah ini kalian bisa lihat ya, berkurang 20,54%. Ini sesuai dengan persentase missing value yang kita temukan tadi ya. Yang kita temukan tadi kita bisa lihat, kita review kembali 20% ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bermasalah ya, berarti valid ya. Ini sebelumnya itu ada 525, sesudah dihapus cleaning tahap 1 dengan menghapus ya, membersihkan hapus missing value yang ada di kolom customer ID dan description, berubah jadi 417 ribuan. Nah, setelah itu kita tahap cleaning kedua itu hapus data duplikat, teman-teman. Nah, ini ada outputnya ya. Jadi kita hapus baris duplikat, tapi simpan kemunculan pertamanya menggunakan keep false. Jumlah yang dihapus tidak terlalu banyak, tapi tetap penting agar analisis tidak bias, teman-teman. Pakai keep false biar yang dihapus itu tidak terlalu banyak, agar analisis tidak bias, teman-teman. Terus cleaning ketiga kita akan hapus transaksi pembatalan, teman-teman, yang kuantitinya kurang dari sama dengan 0 ya. Dalam artian yang transaksinya dibatalkan diawali dengan invoice huruf C. Nah, untuk analisis data mining, mengapa kita harus hapus yang batal? Karena kita hanya butuh transaksi yang aktual yang berhasil, teman-teman. Sebelumnya ada 410.000, sesudah 400 ribuan ya, yang dihapus 9.000. Lumayan banyak, teman-teman.
Terus selanjutnya kita masuk ke tahap cleaning part, yaitu hapus harga tidak valid, yaitu unit price yang kurang dari sama dengan 0. Nah, tadi kan quantity teman-teman, nih sekarang unit price. Masih ingat ya yang cek di awal tadi? Sama juga yang dihapus 31 baris. Sedikit ini, sedikit sekali. Jadi nggak sebanyak quantity. Yang terakhir ya yang ini cleaning 5. Ini hapus outlier ekstrim dengan metode EQR tadi ya. EQR itu singkatan dari apa? Dari interquartile range. Itu rentang kuartilnya ya. Nah, rumus outlier itu batas bawah kuartil 1 dikurangi 1,5 kali IQR. Terus batas atas Q3 plus 1,5 kali IQR. Nah, dimana nanti Q1 itu sama dengan kuartil 25%, Q3 kuartil 75%, dan EQR nanti Q3 dikurangi Q1 teman-teman. Ya kalian bisa lihat teman-teman, ini langkah yang paling teknis. Kita bisa lihat lebih dahulu. Oke, sudah selesai. Outputnya ya teman-teman ya. Nah, metode EQR ini adalah metode standar teman-teman untuk mendeteksi outlier yang cukup robust, tidak terlalu agresif tapi efektif teman-teman untuk menghapus nilai-nilai ekstrim yang bisa merusak analisis. Nah, setelah filtering berkurang cukup banyak teman-teman. Ini wajar karena dataset retail memang sering punya transaksi dengan kuantiti sangat besar. Ya, ini untuk kode filternya teman-teman. Sehingga simpan baris yang tidak ada outlier pada kedua kolom. Nah, kalian bisa lihat sendiri, langsung praktekkan saja. Terus tahap selanjutnya itu cleaning teman-teman. Nah, ini kita akan perbaiki tipe data dan tambah kolom baru. Ini tahap cleaning yang paling terakhir. Nah, customer ID itu seharusnya integer, bukan float 64 tadi ya, yang sudah kita cek di awal. Nah, karena ID pelanggan kan harusnya bilangan bulat, bukan desimal. Kalau bilangan bulat ya berarti tipe datanya integer, teman-teman. Terus the invoice date-nya, ini seharusnya datetime bukan string atau objek. Terus total amount. Nah, ini nanti ada penambahan kolom baru, teman-teman. Kolom baru dengan label total amount itu adalah quantity dikali unit price, total belanja per baris. Nah, ini akan sangat berguna untuk nanti di tahap clustering teman-teman, untuk menghitung monetary dalam RFM. Jadi sekarang dataset kita punya 9 kolom. Kita jalankan ulang. Nah, tipe data yang perbaiki ya customer ID jadi integer ya, yang sebelumnya float. Terus tipe data yang setelah perbaikan ini ada tambahan, itu total amount float 64. Sini kalian bisa lihat untuk ubah customer ID dari float ke integer seperti ini. Kita panggil dari data frame. Nah, data frame ya, as type integer, ganti dengan type integer ini. Terus ubah invoice date dari string ke datetime teman-teman. Di sini kita pakai pandas untuk mengubah ke datetime. Terus untuk tambah kolom total amount, total belanja per baris transaksi, kita pakai ini teman-teman. Kita buat dulu total amount-nya. Total amount nanti itu hasil daripada quantity tadi dan unit price itu dikalikan teman-teman, jadi quantity dikali unit price-nya. Selanjutnya yang terakhir step 6 yaitu verifikasi hasil cleaning teman-teman. Kita akan membandingkan kondisi data sebelum dan sesudah cleaning untuk memastikan semua masalah sudah tertangani. Kita jalankan ulang. Nah, ini termasuk ringkasan hasil dari preprosesi teman-teman ya, yang paling terakhir. Jadi sekarang kita verifikasi yang awalnya itu data awal 525.461 baris, data bersihnya 319.035 baris. Yang dihapus berapa? Yang dihapus 207.426 baris. Presentasinya 39,48%. Nah, kita cek ini missing value yang tersisa 0, duplikat juga 0, quantity 0, unit price yang kurang dari sama dengan 0 juga nggak ada sama sekali.
semua masalah sudah tertangani, data sekarang valid dan amanah. Ini kalian bisa lihat kodenya ya. Data awal ini mengambil dari jumlah awal yang tadi, variabel yang di atas. Terus data bersih mengambil dari hasil dari data frame clean. Nah, ini line untuk menghitung jumlahnya. Terus yang dihapus ini nanti jumlah awal dikurangi jumlah yang bersih. Hasilnya ini teman-teman. Untuk memunculkan presentasinya, nah ini jumlah awal dikurangi jumlah bersih dibagi jumlah awal kali 100. Nah ini teman-temannya bisa kalian lihat sendiri. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan buat visualisasinya. Setelah kita tahu hasilnya, kita buat dong visualisasinya biar lebih jelas. Kita jalankan dulu. Yang bisa dilihat teman-teman, tadi yang di atas jika kalian masih ingat ada box plot quantity sebelumnya ya. Nah ini kita beda ini teman-teman hasilnya ya. Bandingkan box plot yang sesudah cleaning dengan yang sebelumnya ya. Distribusi quantity dan unit price sekarang jauh lebih wajar. Ini menunjukkan bahwa proses cleaning kita berhasil teman-teman. Nah, kalian bisa lihat teman-teman. Nah, setelah kita buat visualisasinya, kita simpan teman-teman, simpan data bersihnya ke dalam data mining ini teman-teman, folder data mining ini. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, data bersih ini akan digunakan di tahap berikutnya, itu ada klasifikasi, clustering, segmentasi, dan lain-lainnya. Ini walaupun nanti si collab ini berakhir, tetap si data bersihnya nanti ini yang bernama online retail clean akan tetap bersama di sini. Nah, ini lihat. Nah, bisa kita cek hasilnya ini teman-teman. Masih loading. Sambil saya jelaskan teman-temannya. Nah, jadi output path ini untuk mengatur path ya, kita pakai library OS operating system tadi untuk mengatur path-nya. Path.join folder online retail clean. Ini kalian bisa ubah sendiri namanya, silahkan sesuai selera. Ukuran filenya 29,3 MB teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri teman. Hasilnya seperti ini ya. Ini data bersih, rapi. Sudah kita melewati beberapa tahap cleaning sebanyak 6 kali cleaning. Jumlahnya berapa baris? Jumlahnya 318.035 teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga membantu menambah perspektif baru bagi teman-teman sekalian. Ya, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa follow dan subscribe teman-teman. Nyalakan loncengnya dan jangan lupa